Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam mahasiswa. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rahman dari Institut Taman Dukeleng, Fakultas Hukum, semester 5. Baik, kali ini saya akan membahas salah satu sumber hukum internasional, yaitu perjanjian internasional. Sebelum lebih jauh membahas tentang perjanjian internasional, kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian perjanjian internasional menurut Peraturan Perundangan di Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Nah, selanjutnya pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional adalah persetujuan antara dua atau lebih negara dalam bentuk tertulis yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Secara umum dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perjanjian multilateral, yaitu sebuah persetujuan yang disepakati oleh lebih dari dua negara. Ketika perjanjian ini merupakan cerminan dari pendapat masyarakat internasional pada umumnya, maka perjanjian tersebut bisa menjadi apa yang disebut dengan lawmaking treaty, traktat membuat hukum. Perjanjian ini menciptakan norma umum hukum yang akan dipakai oleh masyarakat internasional sebagai prinsip utama di masa mendatang guna menyelesaikan suatu perkara di antara mereka. Yang kedua, perjanjian bilateral adalah kontrak internasional antara dua negara. Tujuan perjanjian ini adalah menetapkan kewajiban-kewajiban hukum tertentu dan segala akibatnya jika melakukan atau tidak melakukan kewajiban tersebut terhadap pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Nah, selanjutnya perjanjian internasional dapat pula berfungsi sebagai bukti adanya kebiasaan internasional ketika 1. Ada beberapa perjanjian bilateral terhadap kasus yang serupa yang memakai prinsip-prinsip yang sama atau ketentuan-ketentuan yang serupa sehingga bisa menimbulkan akibat hukum yang sama. Yang kedua, sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh beberapa negara bisa menjadi sebuah kebiasaan jika aturan yang disepakati merupakan generalisasi dari praktik negara-negara yang persyaratannya bahwa hal tersebut dianggap sebagai sebuah hukum dapat dipenuhi. Yang ketiga, sebuah perjanjian yang ditandatangani beberapa negara yang merupakan hasil verifikasi dari beberapa prinsip dalam kebiasaan internasional dan secara konsekuen telah mengikat pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian internasional mempunyai kelebihan dibandingkan sumber hukum internasional lainnya. Perjanjian internasional digunakan secara konsisten sebagai alat kerja yang sama dan hubungan damai antar negara, apapun sistem politik, ekonomi, dan sosialnya. Indonesia juga telah banyak melakukan upaya pengikatan terhadap perjanjian internasional. Apabila Indonesia sudah terikat pada suatu perjanjian internasional, maka berkewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud, dan tujuan perjanjian tersebut, dan secara moral harus mentaati kewajiban-kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian internasional tersebut yang tidak baik atau fakta sunt servanda. Baik, itulah materi dari saya. Jika suka silahkan like video ini, jika tidak suka di dislike juga nggak apa-apa. Saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Saya Abdul Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.